Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Husna dengan NIM 1930306002. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang mekanisme pertahanan diri, di mana judul besarnya itu adalah Symptom Reducing Responses terhadap stres. Nah, tentang mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri adalah sebuah topeng bagi seseorang untuk menjalani hidup ke depannya. Kehidupan akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Individu akan terus-menerus merenungi kegagalan yang ia rasakan. Untuk itu, setiap individu harus memiliki mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi adalah sebuah sifat di mana seseorang ingin menyerupai orang yang ia sukai. Contohnya, ketika kita memasuki sebuah kelas perkuliahan, kita melihat dosen menyampaikan dengan begitu menyenangkan, sehingga kita juga ingin seperti dosen tersebut. Yang kedua yaitu kompensasi. Seorang individu memperoleh kepuasan di bidang tertentu, tapi ia tidak memiliki kepuasan di bidang yang lain. Contohnya, saya hobi di bidang olahraga, tetapi saya tidak hobi di bidang matematika. Selanjutnya, yang ketiga, overcompensation reaction formation, yaitu ketika perilaku seseorang yang gagal mencapai tujuan dan orang tersebut tidak mengakui tujuan pertama tersebut dengan cara melupakan serta melebih-lebihkan tujuannya yang kedua, yang biasanya berlawanan dengan tujuan yang pertama. Yang selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ialah suatu mekanisme sejenis yang memegang peranan positif dalam menyelesaikan suatu konflik dengan mengembangkan kegiatan yang konstruktif. Nah, contohnya di sini adalah yaitu ketika saya memiliki sifat yang agresif, suka meninju, lalu saya salurkan sifat seperti ini kepada saya untuk menjadi seorang atlet, contohnya atlet petinju, atau sesuatu yang bermanfaat lainnya dalam yang positif ya. Yang selanjutnya yaitu proyeksi. Mekanisme pertahanan diri proyeksi adalah mekanisme perilaku dengan menempatkan sifat-sifat baik sendiri pada objek di luar atau melemparkan kekurangan diri kepada orang lain. Contohnya, seorang anak yang tidak menyukai temannya, tetapi ia berkata temannya lah yang tidak menyukai dia. Yang selanjutnya yaitu introyeksi. Introyeksi ini adalah memasukkan dalam diri pribadi sifat-sifat pribadi orang lain. Misalnya seorang wanita mencintai seorang pria, lalu ia memasukkan pribadi pria tersebut ke dalam dirinya. Selanjutnya reaksi konversi. Secara singkat, ini contohnya, beliau belajar saat menjelang bel masuk ujian, tetapi wajah saya pucat ketika menjelang ujian tersebut. Yang selanjutnya represi. Represi adalah konflik pikiran impuls yang tidak dapat diterima. Contohnya karyawan yang sengaja melupakan kejadian-kejadian yang ketika ia kena marah oleh bosnya. Yang selanjutnya supresi. Supresi adalah menekan konflik impuls yang tidak dapat diterima secara sadar, sehingga ia berusaha menenangkan dirinya. Yang selanjutnya yaitu denial. Denial adalah mekanisme perilaku penolakan terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang selanjutnya regresi. Regresi adalah menghindari suatu kerumunan karena ia menarik diri dari pergaulan tersebut karena dia tergosipkan atau selanjutnya. Yang selanjutnya fantasi. Fantasi adalah seseorang yang melupakan masalahnya dengan berhayal atau menghayalkan pacarnya atau siapalah. Yang selanjutnya negativisme adalah seseorang yang bertentangan atau menentang otoritas orang lain dengan perilaku tidak terpuji. Misalnya seorang anak yang menolak perintah guru dengan bolos sekolah.
Selanjutnya, sikap mengkritik orang lain. Bentuk pertahanan ini menyerang orang lain dengan kritikan-kritikan ketika dalam forum. Contohnya dalam forum kuliah, dia membantah-bantah dengan pendapat orang tersebut. Mungkin itu saja informasi materi saya dan sudah saya rangkum. Di sini bisa dicontoh. Selanjutnya, pengertian coping. Coping adalah perilaku yang terlihat atau tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologi dalam kondisi yang penuh stres. Menurut Sarafino, coping adalah usaha yang dilakukan untuk menetralisasi atau mengurangi stres yang terjadi. Sehingga dari beberapa pernyataan itu dapat kita simpulkan bahwa coping yang pertama yaitu respon pikiran dan perilaku terhadap stres. Yang kedua, penggunaan sumber yang ada dalam diri individu atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pelaksanaannya dilakukan secara sadar oleh individu. Dan yang keempat, bertujuan untuk mengurangi atau mengatur konflik-konflik yang timbul dari dalam diri individu atau luar dirinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang strategi coping. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu strategi coping, kita perlu mengetahui apa pengertian dari coping itu sendiri. Nah, di dalam Yani tahun 1997 mengatakan bahwa coping adalah perilaku yang terlihat ataupun tersembunyi yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan psikologi dalam kondisi yang penuh dengan stres. Dan ada dalam Mariam Jurkam 2017, menurut Sarafino, coping itu adalah usaha untuk menetralisasi ataupun mengurangi stres yang terjadi. Dan dalam pandangan Haber dan Runyon pada tahun 1984 dalam Mariam Jurkam 2017, menurutnya coping itu adalah semua bentuk perilaku dan pikiran, baik itu pikiran negatif maupun positif, yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu tersebut agar tidak terjadinya stres. Nah, dari beberapa pengertian coping itu sendiri menurut para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa coping itu adalah cara kita ataupun perilaku ataupun pikiran untuk mengurangi tekanan yang terjadi di dalam diri kita untuk agar tidak terjadinya stres. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari coping itu sendiri, kita lanjut kepada strategi coping. Nah, apa sih itu strategi coping? Jadi, strategi coping itu diartikan sebagai sebuah cara ataupun suatu cara ataupun perilaku individu itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi, strategi ini bagaimana cara-cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam diri kita. Baiklah, saya akan lanjut untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis coping. Jenis-jenis coping ini terbagi dua, yaitu coping yang berpusat pada masalah dan coping yang berpusat pada emosi. Yang termasuk coping yang berpusat pada emosi yaitu konfrontasi, isolasi, dan kompromi. Mekanisme yang berpusat pada emosi delaying, rasionalisasi, kompensasi, represi, sublimitasi, identifikasi, proyeksi, regresi, dan konversi. Selanjutnya, materi tentang pendekatan problem solving terhadap stres merupakan jenis penyesuaian terhadap stres yang bersifat didasari berupa menghilangkan sumber stres, tidak tergesa-gesa dan lebih terarah, serta ada strategi tertentu sehingga lebih efektif. Jenisnya yang pertama yaitu memodifikasi diri agar lebih toleran terhadap stres. Yang kedua, memodifikasi situasi yang menimbulkan stres. Toleransi terhadap stres yang pertama yaitu toleransi terhadap tekanan, membiasakan diri bekerja di bawah stres dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang kedua, toleransi terhadap frustasi, berusaha lebih independen terhadap lingkungan, mencoba memahami sumber frustasi. Kita belajar untuk menunda pemuasan dan kesenangan. Yang ketiga yaitu toleransi terhadap konflik. Menyadari adanya konflik, mencari segi positif terbanyak di emosionalnya. Yang keempat, toleransi terhadap kecemasan. Mencoba tetap merasakan kecemasan tanpa pengurangan performa kita, menggali lebih banyak lagi pengalaman dan belajar menghadapi situasi yang membuat kita cemas. Sekian materi dari saya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi B, orientasi pada tugas. Yang pertama, pendekatan asertif merupakan pendekatan yang menekan pada usaha-usaha individu untuk mengekspresikan hak tanpa mengambil hak orang lain. Yang kedua, pendekatan menarik diri dapat dilakukan apabila sumber stres tidak dapat ditanggulangi dengan asertif dan kompromi. Apabila stres dapat memperburuk kesehatan, dapat dilakukan dengan strategi sementara, yaitu dengan cara contohnya misalnya cuti atau melakukan kegiatan yang dapat membuat tubuh senang. Yang ketiga, berkompromi bisa dilakukan apabila agen sumber stres seimbang, baik atau buruknya tergantung pada kelanjutan kepuasan yang dapat diperoleh individu dan besar usaha yang dilakukan untuk mengurangi stres. Selanjutnya, tipe-tipe kompromi. Yang pertama, conformity, yaitu merupakan sikap menjadi lebih realistik menggunakan prosedur umum yang berlaku. Yang kedua, negotiation, secara aktif mencapai kompromi dengan berbagai situasi stres. Selanjutnya, substitution, yaitu memutuskan alternatif pemecahan terbaik untuk mencapai tujuan yang sama. Salah satu cara dalam menangani stres yaitu menggunakan metode biofeedback. Tekniknya adalah mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang terkena stres, kemudian belajar untuk menguasainya. Teknik ini menggunakan serangkaian alat yang sangat rumit sebagai feedback. Melakukan suggestion untuk diri sendiri juga dapat lebih alternatif karena kita lebih tahu bagian tubuh mana yang terkena stres itu sendiri.